Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Ranah Minang, aktual, berimbang, dan bertanggung jawab kembali menjumpai Anda saudara, Senin 12 September 2016. Informasi seputar wilayah Sumatera Barat telah dirangkum tim redaksi kami. Dan berikut cuplikan topik utama kita untuk hari ini. Hujan iringi jemaah tunaikan sholat Idul Adha. Satu keluarga keracunan makanan. Saudara, kondisi cuaca hujan tidak menyurutkan niat masyarakat Kota Padang melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Raya Sumbar. Meski dalam kondisi sempit dan panas, ribuan jemaah tetap khusyuk melaksanakan sholat Id. Usai pelaksanaan sholat, Gubernur dari Presiden Joko Widodo seberat 1,3 ton kepada panitia kurban Masjid Raya Sumbar. Akibat cuaca hujan, jadwal sholat Idul Adha yang semula akan digelar di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat berpindah ke Masjid Raya Sumbar. Akibatnya jemaah terpaksa melaksanakan sholat Idul Adha di lantai dasar dalam keadaan sempit dan suasana ruangan masjid yang panas karena kondisi lantai 2 dalam perbaikan. Meski sempit dan hujan tidak menyurutkan niat masyarakat Kota Padang menunaikan sholat Idul Adha berjamaah di Masjid Raya Sumbar. Bertindak sebagai khatib sholat Idul Adha yakni Rektor IAIN Imam Bonjol Padang, Eka Putra Wirman, menekankan makna Idul Adha adalah keikhlasan. Umat Muslim harus mencontoh ketaatan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ikhlas menyembelih anaknya. Pada kehidupan saat ini, umat Muslim bisa mengambil hikmah penyembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim dengan berzakat, berkurban, dan menunaikan haji yang dilandasi keikhlasan. Gubernur Sumatera Barat Irwan Praitno juga menambahkan bahwa makna Idul Adha tahun ini yakni semangat kurban yang harus diselaraskan dengan semangat menyukseskan pembangunan secara bersama. Ibadah kurban juga mengajarkan tentang pentingnya kepedulian sosial sehingga mewujudkan pembangunan sumber daya manusia. Dengan semangat berkorban ini bisa membangun Sumatera Barat secara bersama karena kepedulian sosial ini amat penting untuk suksesnya pembangunan. Kebersamaan Nini Mama, alim ulama, cari pandai, tokoh-tokoh masyarakat dan seluruhnya dengan pemerintah, baik provinsi Kota Kabupaten dengan komitmen, kebersamaan dan semangat kepedulian sosial dimotivasi melalui hari berkorban Idul Adha ini. Semoga sukses pembangunan yang ada di Sumatera Barat, baik pembangunan fisik dan juga pembangunan manusianya. Usai melaksanakan sholat Idul Adha, Gubernur Sumatera Barat Irwan Praitno bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abid langsung menyerahkan 1 ekor sapi kurban dari Presiden Joko Widodo seberat 1,3 ton kepada panitia kurban. Novika Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Dan saudara, pagi tadi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, penyembelihan sapi kurban milik Presiden RI seberat 1,3 ton telah dilaksanakan di Masjid Raya Sumatera Barat. Rencananya daging sapi tersebut akan dibagikan ke lokasi di Kota Padang yang tidak melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Penyembelihan hewan kurban milik Presiden RI di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang ini merupakan kedua kalinya setelah Idul Adha tahun lalu. Penyembelihan sapi milik Presiden Joko Widodo ini dilaksanakan di Masjid Raya Sumatera Barat pada pukul 10 pagi tadi. Kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan sapi kurban milik Ketua DPD RI Irman Gusman dengan berat 518 kg. Sesuai rencananya, pembagian 2 ekor daging sapi tersebut akan dibagikan kepada sejumlah masyarakat miskin dan beberapa panti asuhan di Kota Padang, terutama di beberapa masjid dan musola di Kota Padang yang tidak melaksanakan penyembelihan hewan kurban, seperti di Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, dan Teluk Kabung. Di sini ada Bapak Presiden RI, Bapak Jokowi, berkorban sapi seberat 1,3 ton. Ya, 1,3 ton, dan tentu beberapa masyarakat dan kami juga dari pemerintah pribadi-pribadi juga baik berkorban di Masjid Raya dan juga ada di Gubernuran. Sementara kupon kurban yang telah disebarkan oleh panitia kurban Masjid Raya Sumbar sebanyak 1.300 kupon dan 100 kupon cadangan. Masing-masing warga akan mendapatkan kurang lebih 1,5 hingga 2 kg daging sapi kurban. Masjid dan musala yang tidak ada penyembelihan hewan korban tahun ini. Nah, dari situ kita ambil. Jadi berarti kan sebetulnya sedih kita, bukan. Ini kan hari raya korban namanya. Artinya semua umat
bisa juga yang non-muslim, itu hari ini paling tidak untuk satu kali makan itu dia memakan hewan korban gitu. Nah, sementara ada di pinggir kota, yang di kota Padang sendiri, pinggir kota, tidak ada penyembelihan hewan korban, berarti jamaah Masjid Musalanya itu tidak mendapatkan hewan korban yang untuk dia makan hari ini. Meski demikian, menurut Panitia Kurban Masjid Raya Sumatera Barat mengatakan 1.400 kupon kurban yang telah disebarkan tersebut masih kurang. Karena dari data yang diperoleh panitia, masih banyak daerah di Kota Padang dan Sumatera Barat pada Hari Raya Idul Adha kali ini tidak melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Oleh sebab itu diharapkan kepada masyarakat Sumatera Barat, khususnya panitia kurban, agar membagikan daging kurban kepada masyarakat miskin, sehingga berkah Hari Raya Idul Adha kali ini dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama warga Sumatera Barat yang tidak mampu. Harmalia Cahyani, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Pembagian daging hewan kurban di salah satu masjid yang terletak di daerah Gunung Pangilun, Padang dilaksanakan secara door to door atau dari pintu ke pintu yang diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu. Diharapkan berkah Idul Adha 1437 Hijriah ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah Gunung Pangilun. Masyarakat Kota Padang menyambut Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah dengan penuh sukacita. Seperti yang terlihat di salah satu masjid di daerah Gunung Pangilun, Kota Padang ini, panitia dan warga sekitar bergotong royong dalam melaksanakan penyembelihan hewan kurban di Masjid Nurul Islam. Pada Idul Adha kali ini, jumlah hewan kurban di masjid tersebut sebanyak 12 ekor sapi dan 1 ekor kerbau. Rencananya daging hewan kurban tersebut akan dibagikan kepada 500 kupon. Sedangkan daging yang didapat dari 13 ekor hewan kurban tersebut sekitar 800 kantong. Sehingga 300 kantong lebihnya ini nantinya akan dibagikan kepada warga sekitar secara door to door atau dari pintu ke pintu bagi warga yang tidak mampu. Makna dari itu korban ini kan sudah dimulai sejak Nabi Adam SAW sama dengan Nabi Ibrahim. Dan kita mencoba ada keikhlasan memberikan korban ini, makna dari korban ini berbagi kepada orang-orang miskin dan orang tidak mampu. Malah panitia, anak-anak kami dan para pemuda dan tokoh masyarakat itu nanti kalau memang kita cuma dianjurkan untuk berbagi dengan warga lingkungan, tetapi nanti kalau dia biasanya berlebih, kami akan mengantarkan langsung, ada tokoh masyarakat mengantarkan langsung kepada masyarakat yang tidak mampu itu berjalan. Sementara masing-masing warga nantinya akan mendapatkan kurang lebih 0,8 ons hingga 1 kilogram daging kurban. Di momen Idul Adha ini diharapkan hubungan silaturahmi antara sesama warga sekitar terjalin baik dan semakin kompak, dan diyakini dapat menciptakan kehidupan yang sejahtera antar sesama. Harmalia Cahyani, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pelaksanaan ibadah kurban diharapkan rasa kepedulian dan sosial masyarakat semakin meningkat. Mengingat hakikat kurban tersebut bertujuan membuang sifat hewani yang ada di dalam diri manusia sehingga terwujud sikap peduli antar sesama. Meski hujan mengguyur Kota Padang, pelaksanaan sholat Idul Adha di salah satu masjid di Jalan Bandar Purus berlangsung khusyuk dan khidmat. Ini terlihat dengan antusiasnya masyarakat mengikuti serta mendengarkan khotbah Idul Adha yang disampaikan oleh Ustadz Didi Usmanto. Dalam khotbah Idul Adha, Khatib menegaskan bahwa Idul Adha bukan kegiatan seremonial belaka, melainkan sejarah yang menjadi suri tauladan yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Sebagai seorang pemimpin yang istiqomah, Ibrahim juga menjadi suri tauladan pemimpin yang demokratis dan berkarakter luhur. Selain itu, dalam khotbah Idul Adha, Khatib mengajak jemaah semua untuk menjadi momen Idul Adha ini sebagai sarana untuk meningkatkan rasa kepedulian dan sosial yang mulai kurang di tengah masyarakat perkotaan saat ini. Peristiwa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail itu bisa kita tauladani. Jadi agar muncul nantinya suatu perubahan. Dan munculnya seorang Ibrahim dan Ismail yang bisa menjadi contoh dalam kehidupan. Karena sesuai dengan harapan bangsa kita agar menjadi seseorang yang berkarakter. Jadi tentu dimulai dengan diri kita masing-masing. Melalui sejarah ini kita juga bisa belajar bagaimana nantinya muncul Ibrahim dan Ismail yang bisa kita contoh dan kita teladani dalam kehidupan kita masing-masing. Kita sebagai umat Islam diwajibkan berkorban walaupun dari yang kecil sampai sebesar menurut kemampuan kita. Alhamdulillah karena warga
Jadi wajib kita berkorban di daerah kita tempat tinggal. Di mana kita tinggal, di sanalah kita berkorban. Untuk itu, selain meningkatkan rasa kepedulian dan sosial, perayaan Idul Adha kali ini dapat dijadikan momen untuk melakukan perubahan dalam diri, sehingga melahirkan perubahan sikap yang berkarakter luhur dan agung, sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim. Demikian dilaporkan Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Peserta kurban di salah satu masjid di Bandar Purus, Kota Padang mengalami peningkatan hingga 50% dibanding tahun lalu. Peningkatan ini diperkirakan akibat tingkat kepercayaan dan minat masyarakat untuk berkurban makin tinggi, terutama di lingkungan masjid. Peserta kurban Masjid Fathul Jannah Jalan Bandar Purus, Kota Padang tahun ini diikuti oleh 42 peserta kurban dengan jumlah kurban 6 ekor sapi. Sementara tahun lalu peserta kurban hanya berjumlah 28 peserta dengan 4 ekor sapi kurban. Menurut pengurus Masjid Fathul Jannah Bandar Purus, daging kurban ini akan disalurkan kepada 200 rumah tangga di sekitar masjid yang tersebar di beberapa RT dan RW. 200 kupon yang dibagikan tersebut setiap kantongnya berisi 1 kg daging sapi. Sementara itu, pengurus masjid mengharapkan pembagian daging kurban ini dapat berjalan dengan baik dan masyarakat sekitar masjid dapat merata menerima daging kurban. Kurban 6 ekor dan disalurkan kira 6 RT di sini. Dan jumlah yang disalurkan kupon 200 buah. Ya, 200 lembar. Supaya masyarakat bisa menikmati korban yang telah peserta yang ada di sini, dinikmati oleh masyarakat di lingkungan masjid. Salah satu peserta kurban mengatakan kegiatan kurban ini merupakan ibadah rutin yang dilakukan setiap tahunnya, yang merupakan perwujudan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ini. Pelaksanaan kurban di Masjid Fathul Jannah pada tahun ini alhamdulillah sedikit agak meningkat. Biasanya kurban dilaksanakan 4 atau 5 ekor. Tahun ini jumlahnya 6 ekor. Alhamdulillah karena partisipasi jemaah cukup bagus di tahun ini. Kami di Fathul Jannah memang sifat kegotong royongan itu terus ada setiap tahunnya di korban Idul Adha ini. Tapi kami memasak sama-sama untuk bapak-bapak yang setelah sholat lohor nanti mereka makan bersama-sama. Jadi anak-anak juga kami kasih juga makan untuk sekali setahun. Dengan demikian, meningkatnya peserta kurban di masjid ini membuat pengurus merasa mendapat kepercayaan serta berharap kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan kurbannya di masjid ini dapat dipertahankan. Demikian dilaporkan Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Dan saudara, terkait perayaan Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah ini, reporter kami Harmalia Cahyani akan memberikan laporan langsung dari lapangan. Silakan Harmalia dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Tri Kemalasari. Saudara, beginilah suasana pembagian daging kurban di Masjid Al-Hijriah, salah satu masjid yang berada di Kelurahan Suraugadang, Kecamatan Nanggalo, Siteba, Padang. Penyembelihan hewan kurban ini telah dilaksanakan pada pukul 9:30 tadi pagi. Dan pembagian daging hewan kurban ini akan dibagikan kepada warga Jalan Padang Pariaman, Kelurahan Suraugadang, Kecamatan Nanggalo, Siteba, Padang, RW 4, 5, 6, dan 7. Dan daging tersebut juga akan dibagikan kepada beberapa panti asuhan yang berada di lokasi Nanggalo ini. Masing-masing warga nantinya akan mendapatkan sekitar 8 ons hingga 1 kilogram daging kurban. Dan pemirsa, pada Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah ini diharapkan berkah Lebaran Haji dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Demikian saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Harmalia untuk laporan Anda. Saudara, tetaplah bersama Berita Ranah Minang karena setelah jeda berikut kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lain di antaranya. Momen kebersamaan dalam penyembelihan hewan kurban. Informasi selengkapnya sesaat lagi.
IPV merupakan vaksin polio baru yang diberikan 1 kali pada usia 4 bulan untuk memperkuat daya tahan tubuh anak kita. Dapatkan vaksin IPV pada September 2016 di Puskesmas dan Posyandu. Ayo dapatkan IPV gratis di Puskesmas Posyandu terdekat mulai September 2016. Jangan ragu memberikan IPV untuk buah hati Anda. Mau menikmati hiburan di musik room, karaoke, biliar, dan sejenisnya? Jangan lupa bayar pajak hiburannya mulai dari 10 hingga 75%. Pajak hiburan Perda Kota Padang nomor 4 tahun 2011. Dinas Pendapatan Daerah hadir dalam rangka untuk memaksimalkan PAD dan memajukan pembangunan di Kota Padang. Mari bersama-sama kita bangun Kota Padang tercinta. Informasi ini dipersembahkan oleh. Mari kita mulai. Pertama kita masukkan bawang. Bawang. Oke. Lalu taburi merica secukupnya. Merica. Untuk menambah rasa kita tambahkan Jangkrik. Makanya pakai TV digital. Tinggal pasang set-top box, nggak usah ganti TV dan antena. Gambar lebih bagus, suara lebih jernih. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Mak, pergi latihan dulu, Mak. Islam itu rahmatan lil alamin. Dia bukan hanya untuk satu komunitas, bukan hanya untuk satu bangsa.
sore pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini saya Sarah menjumpai Anda dalam dialog problema kita yang kita lihat dalam fenomena perilaku menyimpang saat ini yang lagi maraknya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Kini kita beralih ke informasi selanjutnya. Suasana Hari Raya Idul Adha juga sangat terasa di Musola Nurjannah, Komplek Nuansa Gria Batu Kasek Pengambiran. Tahun ini hewan kurban berjumlah 6 ekor sapi naik dibanding tahun lalu sebanyak 5 ekor sapi. Suasana bahagia terlihat di wajah para panitia kurban dan warga yang menyaksikan penyembelihan hewan kurban di Musola Nurjannah, Komplek Nuansa Gria Batu Kasek Pengambiran ini. Dibanding momen Idul Adha tahun sebelumnya, tahun ini jumlah hewan kurban yang disembelih mengalami peningkatan dari 5 ekor menjadi 6 ekor sapi. Selain warga, penambahan 1 ekor sapi di Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah ini disumbangkan oleh salah satu perguruan tinggi swasta yang berada tidak jauh dari musola. Penyembelihan dan pemotongan hewan kurban ini dilakukan secara bersama-sama oleh panitia dan warga, sehingga dapat meningkatkan jalinan silaturahmi antar warga sekitar. Sementara itu daging kurban nantinya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar dan warga yang membutuhkan, di mana panitia telah terlebih dahulu menyebar kupon pengambilan daging. Meningkatnya jumlah hewan kurban di tahun ini diharapkan dapat memotivasi warga lainnya untuk saling berbagi dan meningkatkan ibadah dengan menambah jumlah hewan kurban untuk Lebaran Idul Adha tahun depan. Serli Zulkarnain, Agusri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, antusias warga memotong sapi kurban di tengah masyarakat terlihat di sejumlah masjid dan musola di Kota Padang. Potong sapi kurban tidak sekedar menjalankan ibadah, tapi juga bermakna silaturahmi dan kerjasama. Pemotongan sapi kurban pada tanggal 10 Zulhijjah diselenggarakan seluruh muslim di berbagai tempat dan rumah ibadah, baik masjid atau musola, menjadi pilihan yang tepat mengingat penyembelihan hewan kurban diselenggarakan setelah sholat Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah. Di Masjid Raya Darussalam Wisma Indah 6 dan Aztek Kelurahan Kalumbu Kecamatan Kuranci Padang, penyembelihan dilakukan terhadap 12 ekor sapi. Jumlah kurban tahun ini sedikit turun dibanding tahun lalu yang mencapai 14 ekor dengan kondisi sehat. Masing-masing sapi merata dengan berat 75 kg, dibagikan untuk 800 penerima di beberapa RT di RW 7. Satu persatu sapi disembelih, diproses jumlah masyarakat hingga siap menjadi potongan-potongan kecil. Pada momentum Hari Raya Idul Adha ini, seluruh warga Wisma Indah dan Aztek Kuranci Padang ikut terlibat mengerjakan. Tua muda bahkan remaja ikut terlibat bekerja sama menyiapkan daging kurban. Bahkan sejumlah ibu-ibu memasak untuk makan siang panitia dan warga sekitar. Yang jelas hikmahnya tentunya kebersamaan kita tercipta di sini. Di samping kita ini kan memenuhi salah satu pengganti haji kita kan kalau kita tidak ke Mekah kan ini. Nah, jadi itu hikmahnya sehingga kita nanti amal kita juga yang tidak berhaji samalah dengan berhaji. Antusias warga menyembelih hewan kurban juga terlihat di Masjid Baitul Arafah Komplek Wisma Indah 6 dan Aztek RW 7 Kalumbu Kuranci Padang. Tahun ini peserta kurban masih sama seperti tahun lalu, yakni 15 ekor sapi. Mengikuti anjuran agama dan pemerintah, seluruh sapi jantan dipastikan dalam kondisi sehat. Satu di antaranya sapi betina tidak produktif. Saat akan disembelih, beberapa sapi tampak stres. Butuh usaha beberapa orang pria untuk menenangkan si sapi sehingga sapi kurban bisa diikat dan disembelih. 15 ekor sapi dibagi untuk 900 kupon untuk warga setempat dan sekitar komplek. Alhamdulillah cukup mantap lah sehingga 15 ekor yang terdaftar. Dibanding tahun lalu? Sama dengan tahun lalu. Barangkali cuma dengan adanya kenaikan sedikit dari tahun yang lalu, mula-mula agak sandat, tapi setelah diberikan pengertian, alhamdulillah selesai. Berapa tahun lalu berapa sih? Masih 15. Iya. Jadi orangnya tidak begitu banyak berubah. Agar kebersamaan lebih terasa di saat para pria sibuk memotong-motong daging sapi, para ibu-ibu sibuk menyiapkan makan siang panitia dan masyarakat lainnya. Makrin Elvi Lubis, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat.
Saudara, Hari Raya Idul Adha memiliki makna yang beragam dan mendalam. Salah satunya menjadi sebuah momen untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim dalam berkorban dan ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disampaikan dalam khutbah salat Idul Adha yang dilaksanakan di UPI Convention Center yang dihadiri ribuan umat Muslim di sejumlah daerah di Kota Padang. Ribuan umat Muslim ini memadati UPI Convention Center untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di momen Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah. Pelaksanaan sholat yang awalnya direncanakan di halaman parkir kampus UPI YPTK akhirnya dipindahkan karena hujan yang turun sejak subuh hingga siang tadi. Makna Idul Adha hendaknya dapat didalami oleh setiap umat Muslim, yaitu tentang kecintaan pada dunia hendaknya tidak melebihi kecintaan pada Sang Pencipta. Dalam khutbah yang disampaikan Khatib sholat Idul Adha, menekankan tentang perlunya meneladani sikap Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melakukan pengorbanan demi kecintaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keikhlasan Nabi Ismail yang merupakan anak dari Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, banyak makna lain yang tersimpan dalam momen Hari Raya Idul Adha ini, seperti rasa saling mengasihi antar umat Muslim serta rela berbagi dan berkorban materi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cintalah Allah di atas segala-galanya. Jadikan Nabi Muhammad SAW menjadi suri teladan. Jadikan bagaimana cintanya Nabi Ibrahim AS kepada Allah melebihi cintanya kepada anaknya. Inilah yang terlibat tauhid la ilaha illallah la ilaha illallah. Semoga bangsa Indonesia ini bisa memaknai Allah lah di atas segalanya. Al-Quran menjadi pedoman hidup dunia dan akhirat. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Sementara itu, tahun ini UPI YPTK Padang melakukan kurban sebanyak 52 ekor sapi. Jumlah ini jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya sebanyak 40 ekor sapi. Daging-daging kurban ini nantinya akan dibagikan ke masjid dan musola di Kecamatan Lubuk Begalung serta dikirim ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Serli Zulkarnain, Agusri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tingginya permintaan konsumen terhadap ikan air tawar membuka peluang bagi banyak petani ikan untuk mengembangkan budidaya ikan air tawar. Saat ini petani ikan kesulitan memenuhi kebutuhan ikan air tawar untuk masyarakat, sehingga sebagian dari pedagang ikan mengambil ikan air tawar dari daerah lain. Petani ikan air tawar di Kampung Pinang, Gunung Nago, Kelurahan Lambung Buki, Kecamatan Pauh Padang mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ikan air tawar. Panen satu kali dalam sebulan dengan hasil 2 hingga 2,5 ton untuk satu kolam, dalam hitungan menit sudah berpindah tangan kepada para penjual ikan untuk mereka pasarkan ke sejumlah pasar di Kota Padang. Kesulitan tidak hanya berada pada lahan, tapi juga modal, mengingat pakan ikan relatif mahal, Rp415.000 per karung habis untuk ikan dalam satu kolam setiap harinya. Sisa kebutuhan pasar akan ikan air tawar ini akhirnya diisi oleh pedagang ikan yang membawa ikan dari luar daerah Padang, salah satunya ikan Danau Maninjau. Saat ini harga ikan air tawar jenis nila dan gurami masih stabil di tingkat petani ikan sekitar Rp22.000 per kilogram. Kalau kebutuhan tentu banyak, Bu, tidak mencukupi soalnya kalau untuk dengan ikan, iya. Makanya masuklah ikan meninjau, Bu, pasaman guys. Ini berarti bersaing, berarti kini ke pembeli kok? Oh tentu iya, Bu. Kalau ikan meninjau je ikan dan di siko beda mah, Bu. Jauh rancak yang di siko, Bu. Minat siko lebih banyak. Iya. Masuk kamar udah turun rumah makan. Di siko wak langsung nak galih sama ambil, Bu. Untuk mencer ke pasar, Bu. Pasca irigasi diperbaiki akibat dihantam banjir beberapa tahun lalu, kondisi pengairan lahan pertanian dan kolam ikan masyarakat Gunung Nago relatif berjalan lancar. Kolam-kolam ikan air tawar masyarakat tidak kering meski terkadang hujan tidak turun lebih dari sepekan. Makrin Elvi Lubis, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, memasuki libur dan perayaan Idul Adha, aktivitas penumpang di Terminal Simpang 4 mengalami peningkatan. Jumlah penumpang naik sekitar 5% setiap harinya dan diperkirakan puncaknya pada Selasa depan. Meski tidak seramai waktu libur Lebaran Idul Fitri, aktivitas penumpang di Terminal Simpang 4 Kabupaten Pasaman Barat terus mengalami peningkatan. Jumlah penumpang naik sekitar 5% setiap harinya. Naiknya jumlah penumpang seiring dengan banyak masyarakat yang mudik untuk merayakan Idul Adha di kampung halaman mereka. Puncak aktivitas mudik dan mobilitas penumpang diperkirakan akan terjadi pada Selasa depan atau awal masuk sekolah atau bekerja. Salah seorang agen di Terminal Simpang 4 mengatakan sejak Sabtu hingga Minggu pagi, penumpang yang datang dan pergi dari Terminal Simpang 4 didominasi oleh mahasiswa dan pelajar dari luar daerah.
Sebab sejak Sabtu kemarin, sebagian besar mereka dari luar provinsi sudah mulai berangkat menuju Pasaman Barat dan sebaliknya. Meski terjadi peningkatan penumpang, hingga saat ini pihak armada belum menaikkan tarif angkutan. Hal tersebut mereka lakukan sesuai dengan regulasi dari pemerintah. Meski terjadi lonjakan penumpang, hingga saat ini sejumlah agen dari berbagai PO dan perusahaan angkutan umum di Pasaman mengaku armada mereka masih sanggup melayani pemudik atau penumpang. Sekarang ini kondisinya ya memang ada lah daripada yang terlakukan. Naiknya itu turun bang? Iya. Berapa persen tuh bang? Jadi 5%. 5%. Itu dari mana itu bang? Ya penumpang itu kadang dari rantau lah. Rantau. Ya. Itu kira-kira sampai bila aja menjadi bang? Sampai Kamis lah. Kamis siswa. Ya. Orang balik jo orang Timur. Kalau Jawa Timur lah. Berdasarkan pengamatan agen dan petugas terminal, jumlah penumpang yang ikut mudik dari terminal saat Lebaran Idul Adha ini masih tergolong normal. Banyaknya jumlah masyarakat yang berpergian menggunakan jasa angkutan sewa eksekutif atau travel membuat jumlah penumpang berkurang memasuki terminal. Agen meminta penumpang teliti dalam memilih angkutan untuk bepergian demi keselamatan selama perjalanan. Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Seorang pengedar narkoba jenis ganja kering dibekuk anggota Satres Narkoba Polres Payakumbuh di Jalan Raya Payakumbuh, Lintau. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah paket ganja kering siap edar. Seakan tidak pernah berhenti dari penyalahgunaan narkoba, penangkapan demi penangkapan terus dilakukan aparat penegak hukum terhadap mereka yang bermain di bisnis haram narkoba. Sepertinya pelaku tidak pernah jera meski ancaman hukuman telah menunggu. Tersangka berinisial SA alias Banyak, 26 tahun yang mengaku tinggal di Jorong Taro, Penagarian Andaleh, Kecamatan Luhak, Kabupaten 50 Kota, dibekuk aparat dalam operasi penyamaran yang dilakukan anggota polisi, sehingga tersangka bersedia untuk bertransaksi. Sampai di lokasi yang disepakati, tersangka akhirnya ditangkap meski mencoba melakukan perlawanan dengan menggigit petugas. Dari penggeledahan yang dilakukan, aparat berhasil menyita paket kecil narkoba jenis ganja kering yang disimpan tersangka dalam saku celana. Usai membekuk Banyak di Jalan Raya Payakumbuh, Lintau, polisi melakukan penggeledahan ke rumah tersangka yang tidak jauh dari lokasi penangkapan. Pada polisi, tersangka mengaku masih menyimpan satu paket kecil ganja kering lainnya di bawah kasur, sehingga dengan mudah barang bukti tersebut disita. Tersangka Banyak mengakui mendapatkan barang haram tersebut dari seorang bandar berinisial AG di daerah Lares, Sago Halaban. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka dan barang bukti diamankan ke Mapolres Payakumbuh. Dari Kabupaten 50 Kota, Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara diduga mengkonsumsi makanan mengandung racun. Satu keluarga di Kenagarian Situjuh Batuah, Kabupaten 50 Kota terpaksa menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut korban, mereka mengalami mual, muntah, dan mencret usai mengkonsumsi makanan olahan jamur. 6 orang warga di Jorong Tangah, Nagari Situjuh Batuah, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Adnan WD Payakumbuh karena diduga mengalami keracunan. Dari informasi yang berhasil dihimpun, ke-6 warga yang merupakan satu keluarga ini diduga keracunan usai mengkonsumsi jamur yang diambil di sekitar rumah. Mereka yang mengalami keracunan dan menjalani perawatan yakni Rama Yunis 58 tahun seorang PNS, Dia 33 tahun, Zikra Kurnia 12 tahun seorang pelajar SLTP, Nosep 27 tahun, Syahreza 10 tahun serta Hagib 7 tahun. Sebelum menjalani perawatan di RSUD Dr. Adnan WD, mereka sempat diberi pertolongan di salah satu rumah bidan terdekat. Namun karena kondisinya yang cukup parah terpaksa dirujuk ke rumah sakit. Dari keterangan korban, mereka mengakui mengkonsumsi olahan jamur yang diambil di sekitar rumah. 3 jam setelah mengkonsumsi jamur yang diolah menjadi tumis dan sup tersebut, mereka mulai merasakan mual, mencret, dan sakit kepala. Dari pantauan rumah sakit, korban yang kondisinya paling parah dialami Dia, wanita yang merupakan ibu dari ketiga korban lainnya yang terlihat dalam kondisi lemas. Usai mendapatkan pertolongan di unit gawat darurat UGD, ke-6 korban keracunan menjalani rawatan di beberapa ruang berbeda. Usai menjalani perawatan, kondisi korban mulai membaik meski masih mengalami mencret dan pusing. Kejadian keracunan makanan bukan pertama kali terjadi di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Beberapa waktu sebelumnya, warga juga keracunan karena makanan yang dikonsumsi. Dari Kabupaten 50 Kota, Edward, TVRI Sumatera Barat.
Saudara, tetaplah bersama Berita Ranah Minang karena setelah jeda berikut kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lain, di antaranya penghulu harus jadi pembimbing. Informasi selengkapnya sesaat lagi. IPV merupakan vaksin polio baru yang diberikan 1 kali pada usia 4 bulan untuk memperkuat daya tahan tubuh anak kita. Dapatkan vaksin IPV pada September 2016 di Puskesmas dan Posyandu. Ayo dapatkan IPV gratis di Puskesmas Posyandu terdekat mulai September 2016. Jangan ragu memberikan IPV untuk buah hati Anda. Kenapa nih? Bersiaplah menuju era siaran digital. Gambar TV lebih bersih, suara lebih jernih. Gak perlu ganti TV baru, cukup pasang set-top box. Ayo, dukung Indonesia, dukung TV digital. Boleh ikutan nonton nggak? Bro, ini sih bukan jangkrik, cantik. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Mak, latihan dulu, Mak. Pada saat kita menggulirkan wacana itu, timbul perdebatan yang namanya ini politik kan. Tetapi akhirnya kita menyampaikan itu di dalam forum yang komprehensif. Perpanjangan itu tidak dapat disimpulkan melalui permusyawaratan setuju semuanya, tapi kan politik. Ganggu aja nih, lagi asin-asin dalam juga. TV analog, gambar dan suaranya gak jelas. Ini dia. Sudah saatnya kita nonton TV digital. Gambar dan suaranya mantap. Pilihan programnya juga banyak loh. TV digital emang canggih kan? TV digital dari Kominfo. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kini kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, seluruh penghulu yang ada di Minangkabau diharapkan mampu berperan menjadi ninik mama yang mampu membimbing dan menjadi teladan bagi anak kemenakannya. Berjalannya peranan tersebut, maka tidak mustahil mampu menghasilkan generasi yang beradat dan beradab. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumbar di Kabupaten Tanah Datar. Mereka yang diangkat menjadi datuk diharapkan mampu memimpin kaum sukunya, juga harus punya niat baik untuk memimpin dan mendapatkan persetujuan dari seluruh keluarga besar lewat musyawarah adat. Sekali gelar ini disandang, berarti akan terus menjadi datuk seumur hidupnya. Namun di balik kekuasaan yang berdampak pada peningkatan status sosial, seorang datuk memiliki peran dan tanggung jawab yang tak kecil. Yang bersangkutan harus memiliki visi dan misi, tidak hanya untuk kepentingan sukunya, namun juga masyarakat. Di zaman-zaman yang modern dan globalisasi ini, sudah agak kurang minat untuk menjadi. Jadi pertama kita sampaikan ucapan terima kasih kepada Nanda Haji Rizki ini selamat yang menjadi bagaimana negari Tanjung Alam ini akan maju. Gubernur Sumatera Barat saat menghadiri pengangkatan penghulu baru Riki Denasir dengan gelar Datuk Paduko Marajo di Rumah Gadang Singkuang, Caniago, Nagari Tanjung Alam. Kecamatan Tanjung Baru Tanah Datar mengharapkan agar penghulu mampu menjadi pemimpin anak kemenakan dan kaum sukunya. Gubernur Sumatera Barat saat menghadiri pengangkatan penghulu baru Riki Denazir dengan gelar Datuk Paduko Marajo di Rumah Gadang Singkuang Caniago, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru Tanah Datar, mengharapkan agar penghulu mampu menjadi pemimpin anak kemenakan dan kaum sukunya. Riki Denazir dikukuhkan sebagai Datuk Paduko Marajo oleh Ketua Kan Tanjung Alam. Penegakan gala atau pelewan gala Datuk ini merupakan suatu tradisi ya, budaya dan adat yang kita lestarikan. Dan ini sesuai dengan misinya provinsi dan juga kabupaten untuk melestarikan adat budaya. Penghulu yang dilewakan atas dasar kesepakatan dan kaumnya untuk bisa berperan menjadi ini mama, menjadi pemimpin yang memimpin dan mengarahkan anak-anak dan orang di kaumnya bisa lebih baik lagi. Gubernur dan Rajo Pagaruyo mengapresiasi dengan adanya generasi muda yang muncul ke permukaan menjadi pemimpin adat dalam kaumnya. Mereka mau mengambil tugas dan tanggung jawab sebagai penghulu, terutama di zaman modern di saat minat masyarakat untuk menjadi penghulu telah menurun. Sebagai seorang datuk atau penghulu dituntut mampu menjadi pembimbing anak kemenakan dan kaum kerabat yang dipimpinnya. Sehingga ke depannya lahir penghulu-penghulu muda yang mampu mengembangkan tanggung jawab dengan maksimal. Prosesi pengangkatan penghulu ini juga dihadiri Bupati Tanah Datar, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia KPI, Yulandre Darwis, serta beberapa karib kerabat penghulu. Riki Nazir dilahirkan di Padang tanggal 29 Desember 1970, anak ketiga dari pasangan Dr. Andes Haji Nazir dan Haja Yurnalis. Riki menempuh pendidikan hingga SMA di Kota Padang. Lulus dari SMA Negeri 3 Padang pada tahun 1989, melanjutkan kuliah ke Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran Bandung, hingga bekerja di beberapa bank swasta di Jakarta. Saat ini yang bersangkutan memilih membangun bisnis sendiri seperti perhotelan, properti, dan perkebunan kelapa sawit. Sebelumnya Datuk Paduko Marajo disandang oleh tokoh masyarakat Tanjung Alam yang sangat dikenal masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Tanah Datar, Edward, TVRI Sumatera Barat. Musim Lebaran Idul Adha membawa berkah bagi para penjual lemang di Pasar Raya Kota Solo. Para pedagang mengaku kebanjiran rezeki dan untung besar karena meningkatnya permintaan lemang dari masyarakat. Banyak makanan yang bisa dinikmati saat Lebaran bersama keluarga. Salah satunya lemang yang menjadi ikon kuliner di Sumatera Barat. Saat ini para pedagang lemang di Pasar Raya Kota Solo diserbu para pembeli, sehingga keuntungan berlipat ganda bila dibandingkan pada hari biasanya. Lemang yang dijual berbagai jenis diantaranya lemang tapai, lemang pisang, lemang luwo, dan lemang putih. Di antara lemang tersebut paling digemari masyarakat yakni lemang tapai dan lemang pisang. Harga lemang yang dijual pun bervariasi dari Rp40.000 hingga Rp70.000 per batangnya, sesuai ukuran pada lemang tersebut.
Salah seorang pedagang lemang mengatakan meningkatnya jumlah pembeli karena telah menjadi tradisi masyarakat di daerah ini pada setiap lebaran menyuguhkan sajian lemang. Ini tradisinya kalau orang Papua Karayo. Emang berapa dijual cek nih sabatannya? Macam-macam, ada yang 50, ada yang 60. Oh, berarti kalau yang berpotong-potong kok berani? Ada yang berani orang, ada yang 10, ada yang 20. Jadi dari 10 sampai 60 ya nih? Iya. Sementara itu para pembeli tidak hanya dari kalangan ibu rumah tangga namun terlihat juga dari kaum pria. Salah seorang pembeli mengaku lebih memilih membeli lemang ketimbang membuatnya sendiri karena lebih praktis dan rasanya sudah terjamin. Para pedagang memperkirakan bahwa penjualan lemang akan terus meningkat hingga 1 minggu lebaran. Adi Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Saudara, selain menayangkan informasi seputar Sumbar, Berita Ranah Minang juga menginformasikan beberapa kabar dari provinsi lainnya di Sumatera yang kami rangkum dalam Lintas Andalas. Akses jalan menuju Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 4 Tungkal Ulu di Desa Teluk Pengkah, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat rusak berat. Akibatnya siswa kesulitan ke sekolah jika saat musim hujan. Sekitar 500 meter jalan menuju SMA ini ditumbuhi rumput liar dan berlubang. Kondisi ini sangat mengganggu para siswa dan guru SMA Negeri 4 Tungkal Ulu saat melintasinya. Apalagi saat hujan, jalan menjadi becek dan susah dilewati. Siswa dan guru mengeluh setiap pagi mereka harus menempuh jalan yang buruk untuk sampai ke sekolah. Sementara itu, Kepala Urusan Desa Teluk Pengkah HM Aminul Mudakhir membenarkan para siswa kesulitan menuju sekolah, terutama saat musim hujan. Kerusakan jalan sudah terjadi sejak 2 tahun. Jalan masih berupa tanah merah, belum pernah diaspal. Amin berharap pemerintah khususnya dinas terkait segera memperbaiki jalan tersebut, agar siswa dan guru tidak kesulitan menuju sekolah mereka. Ari Yusuf, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebagian besar suku anak dalam di Merangin kini hidup modern. Tidak sedikit yang punya mobil, apalagi sepeda motor. Namun ternyata masih ada suku anak dalam yang hidup sangat tradisional, seperti kelompok Tumenggung lain yang bermukim di wilayah Desa Sialang, Kecamatan Pemenang. Beginilah kehidupan sehari-hari kelompok Temenggung Lani yang bermukim di Desa Sialang, Kecamatan Pemenang. Sangat jauh berbeda dari sebagian besar kelompok suku anak dalam lainnya di Merangin yang sudah tersentuh dengan kemajuan zaman. Kelompok Temenggung Lani ini bisa dibilang sangat sederhana, jauh dari kemewahan untuk menikmati makanan seperti masyarakat lainnya. Sebut saja nasi, suku anak dalam kelompok ini mengaku belum pernah makan nasi seumur hidupnya. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan untuk membeli beras. Selama ini hanya makan hasil buruan bersama kelompoknya. Hasil buruan yang dimakan oleh Lani dan kelompoknya seperti babi, labi-labi atau kura-kura. Jika mereka tidak berhasil membawa hasil buruan, maka mereka dan anak-anak tidak makan apapun. Ketika itu terjadi, mereka hanya bisa bersabar dan menghibur anak-anak yang menangis karena kelaparan. Selama ini kalau kita dapat buruan, berburu, dapat babi, makan. Jadi selama hidup nggak pernah kenal nama beras? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak mau, memang nggak mau. Memang mau Pak, tapi nggak dapat gitu. Nah, apa nggak hasil buruan itu kita jual untuk beli beras, atau apa? Ya, kalau kita dapat, kita beli 1 kilo, 2 kilo kan makanan orang sebanyak ini dia nggak cukup, kita bagi-bagi. Mendapat kabar masih ada suku anak dalam yang hidup tradisional. Bupati Merangin Al-Haris langsung mengecek kebenaran tersebut. Walaupun bagaimana, mereka tetap warga Merangin dan mempunyai hak yang sama dalam hidup. Bupati langsung memberikan bantuan kepada suku anak dalam tersebut, bahkan langsung membuka perpustakaan agar kelompok ini juga mempunyai pengetahuan yang luas. Adanya kelompok warga SAT yang belum makan sebelumnya juga dipicu oleh ketidakmenetapan tempat tinggal warga SAT tersebut. Sehingga untuk bercocok tanam tidak memungkinkan dan hanya menggantungkan hidup dengan berburu. Rizardi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebanyak 1.705 KTP dukungan calon independen dicoret oleh KPU. Padahal KPU belum melakukan verifikasi faktual. Selain itu, KPU juga tidak memberikan alasan yang jelas kepada calon independen. Kenapa calon tersebut dicoret sebelum diverifikasi?
Pasangan independen Abu Yani Suharyanto merasa dirugikan oleh pihak KPU Muara Jambi. Pasalnya belum dilakukan verifikasi faktual, KPU Muara Jambi sudah mencoret 1.705 dukungan KTP yang diserahkan oleh pasangan independen kepada pihak KPU. Calon wakil bupati dari jalur independen Suharyanto mengatakan pihaknya sangat dirugikan oleh pihak KPU. Pasalnya belum diverifikasi, KPU sudah mencoret sebanyak 1.705 KTP yang mendukungnya. Hal ini selain menyalahi aturan dan sangat merugikan. Dikatakan Suharyanto, dari 27.000 KTP dukungan yang diserahkan ke KPU, setelah dihitung selama 3 hari 3 malam, secara bersama-sama oleh KPU, tim ses paslon dan disaksikan oleh pihak Panwaslu, jumlah KTP bertambah menjadi 29.000. Namun pihak KPU meminta kesepakatan kepada tim pasangan calon dan Panwaslu bahwa jumlah dukungan KTP tetap 27.000 dengan alasan sesuai silon yang diberikan oleh calon independen. Ditambahkannya dari 27.000 dukungan yang diberikan oleh pihaknya ke KPU Muara Jambi dan dilakukan pengecekan awal oleh KPU yang dikembalikan ke pihak pasangan calon independen ini hanya sebanyak 25.625. Artinya ada sebanyak 1.705 KTP dukungan yang notabene belum dilakukan pengecekan ke bawah oleh pihak KPU, namun sudah dicoret oleh KPU tanpa alasan jelas. Hal ini sangat disayangkan dan merugikan selaku calon independen. Sementara itu, Ketua KPU Muara Jambi Edison mengatakan pada saat verifikasi awal dan hitungan selama 3 hari 3 malam bersama-sama oleh KPU, tim independen Abu Yani dan Panwaslu dari jumlah KTP yang diserahkan sebanyak 27.330 memang terjadi penambahan jumlah sebanyak 29.000 lebih. Jumlah 29.000 tidak bisa diterima oleh KPU karena soft copy yang diserahkan oleh paslon hanya 27.330. Dikatakan Edison saat dilakukan verifikasi awal, Edison mengakui ada nama yang diserahkan oleh paslon, tempat dan tanggal lahirnya berbeda. Oleh karenanya KPU mencoret 1.705 KTP dukungan paslon independen. Hal ini diakui Suharyanto sangat merugikan pihaknya karena pencoretan dilakukan KPU sebelum verifikasi faktual. Junaidi Sargawi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, permintaan hewan kurban jenis sapi meningkat 20% dari tahun lalu. Hal ini terbukti dari bulan lalu hingga saat ini ratusan sapi sudah terjual. Sekretaris Desa Purwodadi Sofyan mengatakan, mendekati Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah, permintaan hewan kurban jenis sapi meningkat 20% dibandingkan Hari Raya Idul Adha tahun 2015 lalu. Dirinya menyebutkan permintaan hewan kurban ini bukan hanya diminta dari masyarakat Kabupaten Tanjab Barat saja, namun permintaan juga banyak dari kabupaten lain. Bahkan dari provinsi tetangga pun telah memesan hewan kurban dari Desa Purwodadi ini. Adapun besaran harga satu ekor hewan kurban jenis sapi dijual dengan harga bervariasi, dari harga 14 juta sampai 16 juta rupiah tergantung besar sapinya. Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tanjab Barat, Hamzah, saat dikonfirmasikan melalui via handphone mengatakan, saat ini lebih kurang sudah 350 ekor sapi yang terdata oleh pihaknya. Dan untuk kesehatan 350 hewan kurban jenis sapi itu saat ini pihaknya tengah melakukan pengecekan kesehatan di lapangan. Ari Yusuf, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, akibat sering mati dan terjadi gangguan pada jaringan listrik PLN di Kabupaten Muaro Jambi, ratusan warga yang mengurus IKTP di kantor Dukcapil merasa resah. Pasalnya warga sudah lama mengantri. Dinas Dukcapil Muaro Jambi terancam tidak akan bisa menyelesaikan 40.000 warga yang belum melakukan perekaman hingga 30 September mendatang. Hingga kini ribuan warga masih mengurus kartu tanda penduduk atau EKTP elektronik di Kabupaten Muaro Jambi. Akan tetapi mulai dari Senin pagi hingga sore kemarin, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat terganggu akibat aliran listrik pada jaringan PLN yang ada di perkantoran. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sering mati hingga 10 kali, sehingga praktis membuat petugas pada perekaman proses kepengurusan EKTP terganggu. Saat terjadi aliran listrik PLN tersebut mati, praktis membuat beberapa perangkat komputer juga terganggu dan error, sehingga para petugas perekaman data EKTP tersebut sering membenahi komputernya. Akibat listrik mati hidup, masyarakat yang mengurus data kependudukan tersebut antri hingga berjam-jam. Mayoritas warga yang datang adalah mereka yang tinggal di wilayah yang jauh dari perkantoran Kabupaten Muaro Jambi. Warga Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Sundari mengatakan sejak pagi hingga sore harus bertahan di kantor Dukcapil karena aliran listrik sering terjadi mati. Petugas berharap kepada pihak PLN selama perekaman terjadi agar listrik tidak mati karena data akan mengendap dan tidak terkirim. Sungai Gelam.
Dari mulai jam berapa antri di sini, Pak? Jam 7. Laki-laki sering mati. Kemudian yang terkendala juga kami tadi ada mati lampu. Ya, mati lampu ini sangat cukup mengganggu lah untuk perekaman. Selain itu, Dinas Dukcapil sendiri tidak memiliki genset untuk mengatasi pemadaman listrik secara mendadak. Hingga akhir bulan September 2016 mendatang, diperkirakan masih ada 40.000 lebih warga yang akan mengurus EKTP. Junadi Sargawi, TVRI Jambi melaporkan. Meski harga sawit dan karet menjelang hari Lebaran Idul Adha turun, namun masyarakat Muaro Jambi tetap berantusias untuk berkurban. Hal tersebut terbukti dengan meningkatnya jumlah hewan kurban. Hewan kurban di Kabupaten Muaro Jambi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari tahun 2015 lalu jumlah hewan kurban sebanyak 600 ekor sapi dan pada tahun ini meningkat menjadi 700 ekor sapi. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Muaro Jambi, Paruhuman Lubis mengatakan meski harga karet dan sawit murah, tapi setiap tahunnya jumlah hewan kurban terus meningkat. Peningkatannya hingga 10% untuk Hari Raya Kurban tahun ini. Ditambahkannya hewan kurban saat ini masih berada di pedagang sapi yang tersebar di Kabupaten Muaro Jambi. Sebelum hewan kurban dipotong, pihak Dinas Peternakan dan Perikanan siap melayani pedagang dan masyarakat untuk memberikan stempel sehat pada hewan kurban tersebut. Junadi Sargawi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tim ahli Badan Restorasi Gambut Nasional menyatakan lahan gambut di Provinsi Jambi masih tersisa 600.000 hektar dari 900.000 hektar. Berkurangnya lahan gambut akibat kebakaran lahan yang terjadi pada tahun 2015. Badan Restorasi Gambut Nasional lahan gambut di Provinsi Jambi saat ini tersisa 600.000 hektar dari 900.000 hektar luas lahan. Anggota tim ahli Badan Restorasi Gambut Asmadi mengatakan berkurangnya lahan gambut akibat kebakaran lahan gambut di Provinsi Jambi tahun 2015 membuat ratusan hektar lahan gambut rusak. Jambi mulai masuk restorasi pada tahun 2017 karena pembentukan tim restorasi gambut daerah baru dilakukan awal Februari 2016. Badan Restorasi Gambut menghargai usaha Satgas Karhutla yang turun langsung mengatasi kebakaran hutan di lahan gambut. Asmadi mengharapkan TRG Jambi juga membentuk tim ahli gambut seperti di Sumatera Selatan dan beberapa daerah lainnya. Sementara itu Ketua Harian TRG Jambi Fauzi Ansori mengatakan untuk membentukkan tim ahli TRG memerlukan anggaran. Sedangkan untuk penganggaran tidak ada karena tidak masuk RPJMD dan Renstra Provinsi sehingga tidak bisa dianggarkan di tahun 2017. Terkait Jambore Masyarakat Gambut Nasional yang akan diadakan di Jambi, Fauzi juga mengatakan skema pembiayaan juga belum jelas. Jika penggunaan dana provinsi tidak bisa dilakukan tahun ini karena adanya defisit dan pengurangan anggaran. Abdul Manan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, akibat banyaknya lampu penerangan jalan umum yang mati di wilayah Kelurahan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat membuat sejumlah masyarakat menjadi resah dan takut bepergian pada malam hari. Sebab selain kecelakaan, ketakutan akan tindak kriminal di jalan seperti pencurian juga cukup menghantui warga. Pantauan di lapangan sepanjang jalan di Kelurahan Tebing Tinggi, lampu jalan mengalami kerusakan dan mati. Kondisi ini membuat masyarakat maupun pengendara yang melintas di jalan gelap tersebut harus ekstra hati-hati. Lurah Tebing Tinggi Akmal Rosma mengatakan bahwa mati lampu yang menyebabkan gelapnya jalan pada malam hari ini sangat meresahkan warga yang melewati jalan tersebut. Pasalnya lampu jalan di beberapa titik ini sejak 2 bulan terakhir mati total. Kondisi ini mengakibatkan sering terjadi pencurian, khususnya pencurian sepeda motor dan buah sawit. Hal ini menjadi keluhan warga dan pengendara yang melintas menyusul banyaknya aksi kriminalitas yang terjadi pada beberapa titik rawan dan membuat sering terjadi kecelakaan dikarenakan tidak adanya penerangan. Dirinya menyebutkan warga Tebing Tinggi mengeluhkan matinya lampu jalan yang lebih dari 2 bulan, tidak juga kunjung diperbaiki oleh dinas terkait. Padahal lokasi wilayahnya sering kali dilintasi kendaraan besar. Menurutnya, pemerintah terutama dinas terkait terkesan tidak peduli dengan keselamatan dan kenyamanan warga. Marak di sini Pak, yang baru-baru terjadi ini malingnya buah sawit itu yang pasti Pak. Dan kendaraan roda 2 terutama jenis motor Tusian Pak. Dirinya berharap kepada pemerintah untuk segera memperbaiki lampu jalan tersebut agar kondisi jalan di Kelurahan Tebing Tinggi ini lebih terang dan terhindar dari tindak kriminalitas. Ari Yusuf, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalankan Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah.